Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Judul renungan kita pada hari ini adalah teman dalam pergumulan. Ketika kami dalam pergumulan, seorang teman mendadak sering berkunjung. Kami menjadi akrab dan terbuka. Kepada kami, dia pun membuka masa lalunya yang juga pernah mengalami hal yang serupa. Ia mengaku ditinggalkan banyak teman, dijauhi saudara, bahkan menerima banyak fitnah dan cacian. Bersyukur ada seorang teman jauh yang mendukungnya untuk bangkit. Sejak saat itu dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi teman bagi siapapun yang sedang mengalami pergumulan. Kami pun tidak hanya termotivasi oleh kehadirannya, kami terinspirasi untuk meneladani tindakannya. Ketika Petrus bertanya pada Yesus mengenai berapa kali dia harus mengampuni, Yesus menjawab bahwa pengampunan itu tanpa batas, ibarat orang yang memiliki banyak utang dan utangnya telah dihapuskan. Karena ketidakmampuannya membayar, begitulah manusia berdosa beroleh belas kasihan Allah. Maka Yesus mengajar agar para murid yang telah ditebus juga berlaku demikian terhadap sesamanya. Jujur, kadang kita seperti Petrus, nyaris tidak mampu mengampuni orang lain. Ini yang bersalah pada kita. Mendengar seseorang tengah mengalami persoalan saja kita berusaha untuk segera menjauh. Cuci tangan bersih-bersih supaya tidak ikut terkena imbasnya. Padahal kita pun adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan mengangkat kita dari pergumulan dosa supaya pergumulan dosa supaya kembali kudus dan merdeka. Semestinya kita pun berlaku seperti Yesus yang hadir bagi mereka yang membutuhkan, menyediakan diri menjadi teman dalam pergumulan mereka. Teman untuk berpesta, namun hanya sedikit yang setia menemani di dalam hal berduka. Bagaimana caranya membayar ya? Ya, gimana saudara-saudara membayarnya? Ini topik kita seperti ini ya, hutang 9 triliun ya. Oke, kita membaca renungan hariannya, perumpamaan tentang pengampunan di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-35, gitu ya. Mari kita baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelarlah hatinya raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga dia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Kemudian hamba itu keluar bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu lalu memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya menjadi sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Oke. Oke, kita lihat ya. Mengapa kok Petrus bertanya hal yang demikian? Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa? Sampai 7 kali?" Jadi gini ya, di dalam kenapa kok Petrus sampai bertanya? Nah, ini kalau kita lihat di ayat yang ke-15, ini dikatakan gini, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata, jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau akan mendapatkannya kembali." Nah, ayat 21 ini diucapkan Petrus menjadi sebagai reaksi atas ajaran Yesus pada ayat 15, yang secara implisit menunjukkan bahwa kalau orang itu bertobat, kita harus mau mengampuni dia. Atau Petrus memiliki tujuan sampai batas apa kita bisa melampiaskan kekesalan kita kepada sesama kita, bahkan kalau perlu membalasnya. Karena tanya sampai berapa kali harus ngampuni, sampai 7 kali. Seolah-olah Petrus tuh ngomongnya gini ya, oh ya, satu, dua, tiga, tak tahan sampai yang ketujuh. Nah, begitu lepas dari yang pada ketujuh, maka aku akan boleh membalasnya. Aku rasa apa ada tujuan kepentingan seperti itu ya. Nah, kalau ada tujuan kepentingan seperti itu, eh, apakah bisa dibenarkan gitu ya? Nah, ini yang menariknya gini ya, seringkali manusia bertanya kepada Tuhan bukan supaya manusia itu mencari cara bagaimana caranya supaya tetap taat kepada Tuhan, bukan. Seringkali orang itu tanya kepada Tuhan ya seperti ini, Petrus kayak tanya sama Tuhan itu. Itu tujuannya untuk mencari celah atau mencari alasan supaya ada suatu ruang yang dapat dibenarkan ketika kita melakukan tindakan pembalasan. Jadi ini pengen cari alasan pelampiasan daripada hawa nafsu. Ya, sekarang kita akan membahas 70 kali 7. Nah, Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali maksudnya ya. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Maksudnya apa ya 70 kali 7 ya? Nah, kelihatannya bangsa Yahudi pada waktu itu berpikiran bahwa pengampunan yang sudah dilakukan selama 7 kali itu sudah lebih dari cukup. Karena berdasarkan Amos pasal yang ke-1 ayat 3 dan 5, kita lihat ya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dan dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah kalau orang Damsyik itu sudah melakukan 3 perbuatan jahat bahkan 4. Nah, kalau sudah melakukan 3 perbuatan jahat bahkan sampai 4, maka Tuhan tidak mungkin akan menarik penghukumannya. Nah, penghukumannya itu apa? Ya ini, mematahkan palang pintu Damsyik dan seterusnya. Dan hal ini ternyata diperkuat pada Amos pasal yang kedua ayat 1 dan 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Polanya sama ya. Nah, menarik keputusan itu apa? Menarik keputusan itu adalah pemberian hukuman dari Tuhan kepada Moab. Ya ini ayat 2 dijelaskan, aku akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Nah, maksud daripada hal-hal seperti ini itu apa ya? Maksud daripada hal-hal seperti ini itu adalah mereka menafsirkannya, oh ternyata kalau ngampuni itu 3 sampai 4. Karena toh setelah keempat, Tuhan itu sudah habis kesabarannya. Wah, gitu ya. Nah, ini diartikan mereka seperti itu. Tapi apakah artinya memang benar seperti itu? Enggak ya, ya memang Damsyik sama Moab ini memang kurang ajar. Gitu ya.
Karena bangsa-bangsa yang melawan Allah yang tidak percaya pada Yahweh. Jadi, karena ketidakpercayaannya mereka terhadap Yahweh, maka yang terjadi Tuhan melakukan penghukuman, ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika Petrus bertanya 7 kali, itu kan sudah melebihi, yang ada di kitab Amos ini, pemikirannya itu seperti itu. Tapi dijawab sama Yesus 70 kali 7. 70 kali 7 nih apa ya? Kalau 7 angka sempurna, 70 kali 7 berarti kan sangat sempurna sekali gitu ya. Berarti seolah-olah pengampunannya itu bukan seolah-olah, memang artinya adalah tanpa batas. Oke, nah kemudian Yesus mengajarkan suatu bentuk perumpamaan, yaitu perumpamaan orang yang berhutang. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, kemudian kita tanya ya, 10.000 talenta itu sebenarnya seberapa sih? Jadi 10.000 talenta itu gini ya, cara perhitungannya. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja itu sekarang Rp150.000. Anggapnya Jakarta lah ya. UMP Jakarta Rp150.000. Jadi satu talenta 6.000 dinar itu sama dengan 6.000 dikali Rp150.000. Sehingga kalau kita dapat 900 juta rupiah nilainya daripada satu talenta. Nah, orang ini utangnya itu bukan satu talenta, tapi 10.000 talenta. Kalau 10.000 talenta berarti 10.000 dikali 900 juta rupiah. Nah, kalau 10.000 dikali 900 juta rupiah itu adalah 9 juta-juta. Artinya 9 triliun. Gitu ya. Jadi ini menggambarkan orang yang berhutang dan tidak mungkin itu bisa membayarnya kembali. Kurang lebih seperti itu. Ayat 25 dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, jadi artinya bahwa orang ini ketika dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya, artinya apa? Orang yang, ini kan perumpamaan orang yang berhutang, yang menggambarkan orang itu berdosa. Orang yang berdosa itu sesungguhnya adalah orang yang kehilangan segala-galanya. Bukan orang yang mendapatkan segala-galanya. Seringkali ketika orang itu berdosa, tujuannya apa? Dia melakukan dosa-dosa itu, misalkan korupsi, untuk mendapatkan segala-galanya, yaitu adalah uang. Nah, permasalahan di sini adalah orang itu tidak bisa melihat suatu pandangan yang lebih jauh. Karena jikalau memang kita bisa melihat bird eye view atau kelihatan jangka panjang, maka dia tidak akan mungkin melakukan hal itu. Kenapa? Karena begitu orang itu berdosa, misalkan melalui korupsi, dan dia ketahuan, maka yang terjadi adalah dia kehilangan segala-galanya. Termasuk juga popularitas, integritas, kepercayaan orang terhadap dia itu hilang segala-galanya. Dan itu jauh lebih berharga daripada uang yang dia miliki ya, daripada hasil korupsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang berdosa itu adalah orang yang kehilangan segala-galanya. Dan jika ia tetap berdosa sampai akhir matinya, maka berlaku 2 Tesalonika ayat 1, pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi dari sini kita lihat bahwa orang seperti ini itu adalah dijauhkan daripada Tuhan. Padahal Tuhan adalah segala-galanya dari kehidupan kita. Kalau dijauhkan daripada hadirat Tuhan, berarti secara rohani dia juga kehilangan segala-galanya. Oke, lanjut. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ini kalau kita baca teliti ya, ini pernyataan hopeless ya, tanpa harapan. Lah kenapa? Mana mungkin bisa melunaskan utang 9 triliun, mau kerja berapa lama?
Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu? 9 triliun, men. Jadi cara berpikir hamba ini menunjukkan cara berpikir orang dunia saat ini. Yaitu mereka memiliki pemikiran bahwa perbuatan baik itu bisa mengatasi hukuman dosa. Kok bisa? Karena mereka, orang ini secara tidak sadar mengatakan diriku sendiri itu akan mampu melunaskan daripada hutang-hutangku. Gitu ya. Nah, sama dengan analoginya tentang dosa. Manusia seringkali berpikir dengan usahaku sendiri, yaitu perbuatan baik, maka aku bisa mampu melunaskan segala hutang-hutang dosaku. Sungguhan tak? Belum tentu, bukan belum tentu, pasti tidak bisa. Manusia itu tidak sadar betapa dalamnya mereka telah jatuh ke dalam dosa. Sama seperti mereka itu tidak sadar betapa dalamnya hamba ini ngutang loh sampai 9 triliun itu duit buat apa gitu ya. Oke, sekarang hitung-hitungnya. Misal orang dengan gaji 20 juta, kerja selama dari umur 20 tahun sampai 55 tahun, 35 tahun kerja lah ya. Maka uang yang didapat misalnya 35 tahun kali 12 bulan kali 20 juta kali 1,08 lah, kadang-kadang 8% THR ya. Karena kan 1/12, anggapannya kan gitu ya. 1 bagi 12 itu 8%. Itu nilainya 9 miliar. Utangnya berapa? 9 triliun. Berarti masih berapa? Masih 1000 kalinya. Mau hitung berapa tahun? Anggapannya gini ya. Setelah itu naik gaji misalnya, langsung drastis dari 20 juta langsung jadi 100 juta. Dalam 1 tahun berarti dia dapat 1,2 M. Betul ya? 12 bulan kali 100 juta. Butuh 9.000 juta. 9.000 miliar, sorry. Kan 9 triliun 9.000 miliar ya. Dikurangi 1,2 miliar, dikurangi 9 miliar, sama dengan 89,8 miliar, dibagi 1,2 M per tahun. 1,2 M per tahun. Itu butuh 7.491,5 tahun lagi untuk pelunasan. Artinya apa? Dengan usahamu sendiri, engkau tidak mungkin bisa membayarnya. Intinya seperti itu. Hitung-hitungan ini intinya adalah engkau dengan usahamu sendiri tidak mungkin bisa membayar daripada keberdosaanmu. Karena banyak orang berpikir bahwa dengan perbuatan baik, orang bisa selamat. Dengan perbuatan baik, orang bisa masuk surga. Mereka mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah manusia-manusia yang berhutang kepada Tuhan senilai 9 triliun. Oke? Ayat 27. Lalu tergelaklah hati raja ini oleh belas kasihan akan hamba itu, kemudian dia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Jadi raja ini sangat-sangat mengerti tentang ketidakmungkinan dari kemampuan hamba ini untuk melunaskan hutang 10.000 talenta. Ini raja ini sangat paham sekali. Itulah sebabnya raja membebaskan hutang-hutangnya. Karena kalau nggak dibebaskan ya seumur hidup akan kerja terus. Dan nggak mungkin bisa melunaskan. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Yaitu sang penerima tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan pengampunan, tapi toh akhirnya dapat juga. Jadi seseorang yang tidak layak mendapatkan pengampunan, tapi toh akhirnya dapat, nah itu namanya adalah kasih karunia. Gitu ya. Kemudian, nah ini masalahnya, kemurahan yang tidak diteruskan. Kan hamba ini sudah dapat kemurahan tuh ya. Terus kemudian hamba ini keluar, nah keluar ketemu hamba lain. Statusnya podo hambanya. Ya toh. Tapi hamba ini mungkin tidak ngutang sama raja, tapi ngutang sama dia. Dan utangnya itu 100 dinar. Terus ngomong gini sama temennya itu. Ayo, bayaran bro. Utang 100 dinar, bayar. Tuh. Padahal orang ini ya, dilunaskan berapa tadi? 60 juta dinar. 10.000 talenta dikali 6.000. 60 juta dinar barusan dilunaskan. Ini cuma ada orang ngomong 100. Itu aja anggapannya gini ya. Anda itu udah utang 60 juta dibebaskan.
Terus ada orang yang utang sama Anda 100 repis. Kira-kira Anda tetap nagih utang 100 repis enggak sama orang orang itu? Enggak kan? Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, sebenarnya 100 dinar itu nilainya berapa sih kalau dirupiahkan? 1 dinar itu kan Rp1, bayaran 1 hari kerja ya. Jadi 100 dinar berarti 100 hari kerja. 1 hari kerja itu Rp150.000. Berarti cuma 15 juta. Bandingkan utangnya tadi 9 triliun dengan 15 juta. Ini bumi langit, Pak. Bumi langit, sungguhan bumi langit. Dan orang-orang ini nggak tahu terima kasih ya. Terus si temannya nih ngomong, mohon sabar dulu, utangku akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan utang-utangnya. Duh, aneh ya, kalau kita hitung-hitungan lagi ya, dalam waktu 100 hari itu anggapannya ini 3 bulan, betul ya? Kan nggak mungkin toh, misalkan 3 bulan tuh dia nggak makan sama sekali. Anggapannya dia tuh hanya mengkonsumsi 50% dari gajinya. Nah, maka waktu yang dibutuhkan dari yang 100 hari 3 bulan itu pasti molor 2 kali lipat, yaitu 6 bulan. Jadi ini sangat-sangat terjangkau sekali waktunya, 6 bulan. Daripada yang tadi 7.500 tahun. Gak selesai-selesai sampai dia mati utangnya gak lunas itu. Terus konconya memohon, temennya memohon, supaya beri aku waktu, at least, memang gak disebutkan di sini ya, anggap aja saya mendramatisir, at least 6 months, only 6 months. Tidak mencapai 1 tahun, only 6 months. Tolong, gak mau tahu. Padahal dirinya sendiri sudah utang 7.500 tahun dibebaskan. Ini kan tidak make sense. Ya. Nah, jadi kalau mau dinilai ya, orang pertama ini kan lebih ngawur utangnya daripada orang yang kedua. Tapi sikapnya juga ngawur ternyata ya. Karena sudah diberi kebebasan tetap tidak mau memberikan kebebasan, meneruskan kemurahan kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sedih ya. Loh kok kayak gini ya sikapnya ya. Lalu menyampaikan itu pada tuannya ya, raja ini ya. Lalu raja suruh panggil orang itu, kurang ajar ini. Ngomong nih, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Betul ya? Sabar dahulu. Karena apa yang dimohonkan dengan apa yang diberikan kepada raja, apa yang diberikan kepada raja itu lebih besar daripada apa yang dimohonkan. Karena tadi mohonnya kan sabarlah dahulu, berikan aku waktu untuk membayar utang. 7.500 tahun siapa sih bayar utang? Enggak. Dan raja ini mengesankan, dia itu juga tidak butuh uang daripada ini. Buktinya diampuni kok. Nggak bayar nggak apa-apa. Berarti raja ini menggambarkan daripada Tuhan sendiri yang memang nggak butuh kekayaan apapun. Kenapa? Karena dia pemilik segalanya. Dia pencipta segalanya. Itu sebabnya dia berhak mengampuni. Ya, jadi ini memiliki hidup yang meneladani raja. Karena ayat 33 ngomong gini ya, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu. Jadi perhatikan baik-baik, ini bukan pilihan ya. Harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Adalah cara hidup di dunia ini adalah cara hidup yang diinginkan oleh Yesus. Cara yang seperti apa? Meneladani dia. Kamu harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau. Berarti kan suruh orang itu meneladani raja. Kan gitu. Jadi meneladani Yesus itu bukan pilihan, tapi suatu keniscayaan, keharusan yang harus ada atau dimiliki pada seorang pengikut Kristus. Oke? Nah ini ya, karena marah, maka yang terjadi adalah marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju, sampai dia melunaskan seluruh utang-utangnya. Kayak gini nih model ya. Sudah diampuni, tapi tidak mengampuni orang lain. Akhirnya, dia dipenjara, ini ya, sampai dia melunaskan seluruh utangnya. Sampai kapan tadi? 7.500 tahun lamanya. Artinya apa? Dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Mungkin temannya itu sudah keluar duluan.
Tapi karena dia tuh sangat jahat, memperlakukan orang lain tuh tidak dengan spirit tentang kemurahan Tuhan, yang terjadi adalah dia mengalami kedukaan yang begitu besar, tidak bisa menikmati kebebasan karena sikapnya yang kurang ajar. 35 ini jelas sekali ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi pengampunan ini memang benar sesuatu yang bukan suatu yang mudah, sesuatu yang sulit, tapi percayalah dengan kasih karunia dari Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan bisa mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.